mempraktekkannya. Nah, saudara siap, kita akan mempraktekkannya, ya, Kingdom Prayer ini. Nah, saudara, nanti sebentar, ya, kita sama-sama akan diputarkan sebuah video, ya. Nanti kita akan doa sama-sama, ikutin flow dari video ini. Nah, saudara, doa Bapa kami adalah Kingdom Prayer. Next, kita lihat. Ya, kenapa kita mesti praktek doa Bapa kami? Sebab saudara, kalau kita murid Kristus, maka kita pasti mau belajar gaya hidup dari Yesus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, jadi saudara, kita mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, nah inilah saudaraku hal yang kita perlu belajar dari guru kita. Ya, sebagai pemagang dari guru kita perlu belajar bagaimana berdoa seperti yang diajarkan Yesus. Next, satu kali saudara dalam Lukas 11 ayat 1, ya, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Nah, saudara, jadi satu kali Yesus doa sama-sama dengan muridnya, dan murid-muridnya, saudara, ya, begitu diberkati dengan doanya Yesus, sehingga mereka berkata, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Ya, kenapa mereka enggak berkata, Tuhan, ajarlah kami berkhotbah, ajarlah kami mengajar, ajarlah kami usir setan, atau sembuhin orang sakit, atau bangkitin orang mati. Tapi kenapa mereka bilang, ajarlah kami berdoa? Karena mereka tahu, saudara, kekuatan Tuhan, kuasa yang ada padanya, kemuliaan yang bekerja dalam dirinya adalah karena doa-doanya. Itu sebabnya mereka ingin jadi seperti Kristus. Ya, karena itu mereka minta diajari bagaimana berdoa. Nah, lalu Tuhan Yesus mengajar mereka di dalam ayat 2 dan selanjutnya, doa Bapa kami. Next, kita lihat. Nah, doa Bapa kami itu apa, saudara? Bukan doa seperti yang banyak orang Kristen lakukan, hanya sekedar dihafalkan. Tidak salah tentunya menghafal doa Bapa kami. Ya, bahkan ada orang yang berpikir begini, wah, mesti dihafalin sampai tiap hari kita doain 7 kali. Baru dijawab Tuhan. Bukan begitu, saudara. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan, ini bukan mantra yang diulang-ulang, ya. Ini bukan rumus berdoa yang kita mesti ucapkan dengan tepat, nggak boleh salah. Kalau salah dikit nggak dijawab, bukan. Ya. Nah, kita mau lihat apa itu doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu adalah hidup kerajaan yang didoakan, doa kerajaan yang dihidupi. Jadi ini adalah tentang kingdom living. Ya, saudara, kita ya hidup kekal itu dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya setelah kita masuk kerajaan Allah, kita harus mengerti bagaimana hidup dalam kerajaan. Nah, hidup dalam kerajaan Allah harus dimulai dengan doa, kingdom prayer. Nah, apa itu kingdom prayer, saudara? Nah, gampang, mudah, ingatnya 3P, ya, 3P. P pertama, penyembahan dalam kerajaan Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, penyembahan harus dimulai dari pengenalan yang benar tentang Bapa. Ya, Yohanes 4 ayat 22 bilang begini, kami menyembah Allah yang kami kenal, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Jadi, ya, pengenalan akan Bapa, saudara, menentukan penyembahan kita benar atau tidak. Ya, kalau saudara mengenal Bapaknya nggak benar, maka saudara juga
nggak bisa saudara menyembah dia dengan benar. Ya. Nah, siapa Bapak kita, saudara? Bapak itu artinya sumber. Dia sumber hidup kita. Daripadanya lah segala sesuatu berasal. Ya, kita nggak ada kalau nggak ada Bapak, saudara. Kita nggak hidup kalau nggak ada sumbernya Bapak. Ya, jadi kita ada hidup bergerak ya karena ada Bapak. Makanya kita mesti tiap hari connect dengan Bapak, sumber kita. Gadget saudara, mau programnya sebagus apapun, sehebat apapun, kalau nggak pernah lagi connect dengan sumbernya, maka saudara, ya gadget saudara itu nggak ada gunanya. Ya, mau gadget paling baru, merek Samsung, ya, atau apa aja programnya yang paling canggih, kalau tidak dikonekkan dengan sumbernya, itu gadget yang mati, saudara. Kita tanpa tiap hari koneksi dengan sumber kita mati, saudara. Makanya doa Bapak kami itu adalah doa tiap hari, yang kita bukan cuma doakan sekali, tapi kita terus, ya saudaraku, mempraktekkan isi doa ini terus sepanjang hari, saudara, ya. Nah, siapakah Bapak kita? Kita memanggil dia Aba, ya Bapak. Nah, kita saudara mesti tahu, Aba itu panggilan ya kepada dia ya dalam kaitan yang sangat intim. Aba itu ya sama dengan Bapak, sama dengan Babe, sama dengan Papa. Ya, kita boleh panggil dia Daddy, saudara. Ini panggilan akrab. Tapi jangan lupa, dia juga Bapak. Nah, Bapak di sini artinya apa, saudara? Dia adalah ya Bapak kita yang adil, yang menghakimi orang tanpa memandang rupa. Bapak yang kudus, ya, yang maha kudus. Itu sebabnya kita perlu datang kepada dia dengan sikap yang hormat, takut akan dia, saudara. Nah, ada keseimbangan antara memanggil dia dengan panggilan yang intim, tapi juga menghormati dia dengan sikap yang takut akan dia, saudara. Nah, Bapak kita ada di surga. Nah, kata di surga sini, ya kita sering bayangkan orang tua yang duduk di tahta, jenggotan, pegang tongkat, ya itu gambaran yang kurang tepat, saudara. Ya, karena Bapak kita itu adalah, saudaraku, ya tidak berwujud. Bapak kita itu, saudara, dia ada di surga. Nah, kata surga di sini lebih tepat alam roh. Ya, nah alam roh itu mana? Ya di mana-mana, saudara. Makanya ya Allah kita, ya Bapak kita namanya YHWH. Aku ada. Dia ada di mana-mana. Dia hadir di mana-mana. Itu sebabnya ini yang kita mesti ingat waktu berdoa. Kita berdoa di mana aja, di mobil, di kamar, ya di kelas, waktu kita saudaraku bekerja, dia hadir di situ. Jadi kita, saudaraku, harus ya ingat ini. Bapak kami yang ada di surga. Ya, surga itu di mana-mana, di alam roh. Nah, kemudian kita mesti menguduskan namanya. Ya, menguduskan namanya. Kenapa? Karena nama Tuhan itu kudus, saudara. Nama Tuhan adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya kita perlu menguduskan namanya, memisahkan, menghormati, meninggikan, takut akan nama Tuhan ini. Ya, ini penting, saudara. Sikap ini membuat kita berhasil dalam doa Bapa kami. Kalau kita main-main, saudara, datang sama dia, ya, saudara nggak ada sikap hati yang takut akan dia, makanya banyak orang doa Bapak kami nggak ada kuasanya, saudara. Nah, kemudian ya P yang kedua, apa isi doa Bapak kami? Yang kedua adalah next, pemerintahan dalam kerajaan Allah. Sebab isi doa Bapak kami yang berikutnya
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Ya. Nah, jadi intinya doa Bapa kami adalah kerajaan Allah datang. Ya. Kehendaknya jadi di bumi seperti di surga. Nah, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah Basilea, saudara. Itu bahasa aslinya, kerajaan Basilea. Itu artinya pemerintahan Allah secara rohani dan moral atas setiap orang yang lahir baru. Ya, keluarganya, gereja, dan atas seluruh dunia setelah kedatangan Tuhan. Itulah, saudaraku, kerajaan. Kerajaan itu pemerintahan Allah. Allah memerintah dalam hidup kita. Mulai dari kita yang lahir baru. Dia memerintah kita. Ya, itu sebabnya, saudara, ya. Jadi doa Bapak kami itu, ya, kita doanya begini, Tuhan, hari ini aku serahkan seluruh hidupku, Tuhan. Tubuh, jiwa, rohku, Tuhan. Ku persembahkan padamu sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau. Tuhan, kuasailah setiap ruang-ruang dalam hatiku, Tuhan. Kuasai pikiranku, Tuhan. Kuasai kehendakku. Kuasai emosiku. Kuasai hati nuraniku. Kuasai, Tuhan, pikiran bawah sadarku. Supaya bukan kehendakku yang terjadi. Bukan kehendak daging yang terjadi. Tapi kehendak-Mu, kehendak roh yang terjadi hari ini. Nah, saudara, itu doa, ya, kingdom prayer. Ya, jadi kita doa tiap hari begitu. Ya, Tuhan seringkali bisa ingatkan, ya, kamu pikirannya belum dikuasai penuh oleh kerajaan Allah. Masih pikiran duniawi, ya, kita bertobat, saudara. Tuhan bisa ingatkan, ya, kita seringkali, saudara, ya, hati nuraninya nggak murni, kita simpen dosa. Nah, dia mengingatkan kita bertobat. Ya, nah, ingat, saudara, kerajaan atau pemerintahan Allah datangnya itu oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi tanpa pekerjaan Roh Kudus, saudara, kita nggak bisa, saudara, ya, hidup dalam kerajaan Allah. Kenapa? Ya, orang nggak bisa masuk kerajaan Allah kalau bukan karena dilahirkan oleh Roh, oleh air dan Roh. Nggak bisa dia masuk kerajaan Allah. Ya, orang kalau nggak terima pekerjaan Roh, dia nggak bisa dimeteraikan. Ya, menjadi milik kerajaan Allah. Ya, kalau kita nggak dipenuhi dengan Roh, kita nggak bisa, saudara, dipenuhi dengan pemerintahan kerajaan Allah tiap hari. Kalau kita penuh dengan Roh, berarti kita diperintah oleh Allah sepenuhnya, dikuasai oleh pemerintahan Allah sepenuhnya, sehingga kedagingan kita mati. Ya, nah, yang muncul buah-buah Roh dalam hidup kita. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, kita nggak bisa memberitakan kerajaan Allah. Karena Injil kerajaan Allah itu diberitakannya lewat demonstrasi kuasa, bukan oleh perkataan, tapi oleh demonstrasi kuasa. Usir setan, sembuhin orang sakit, saudara, mendemonstrasikan kuasa Allah. Itulah Injil kerajaan. Nah, saudara, mari. Karena itu kita mesti terus minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Waktu saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, sepanjang hari itu, saudara, pemerintahan Allah menguasai saudara. Nah, yang terakhir, P yang terakhir adalah persediaan dalam kerajaan Allah. Ya, nah, saudara, ada 3 persediaan next yang disediakan Tuhan. Ya, yang pertama makanan. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini bukan hanya makanan jasmani, tapi juga rohani. Ya, sebab Yesus bilang, nenek moyangmu makan mana dan mereka mati juga. Akulah mana yang dari surga itu. Manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tapi juga oleh segala perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita tiap hari, saudara, mesti minta makanan rohani supaya kita hidup dalam kelimpahan. Segala kelimpahan itu minta makanan rohani, saudara.
ya, termasuk makanan jasmani. Nah, kemudian juga dalam kerajaan Allah kita disediakan persediaan mental. Hari-hari ini, saudara, kalau saudara lihat di mana-mana, ya, manusia membahas tentang mental wellness, mental health. Kenapa, saudara? Karena para ahli jiwa bilang kalau diukur kesehatan jiwa manusia sekarang, kita dapat dikategorikan berpenyakit jiwa. Ya, termasuk orang Kristen yang tidak hidup dalam kerajaan Allah. Ya, saudara. Nah, dia stres, ya, dia hidup dalam berbagai problem emosional, saudara. Nah, ini penyebabnya adalah kepahitan. Banyak orang kepahitan, benci, itu dia, saudara. Ya. Nah, makanya Tuhan ajarkan kita dalam doa Bapa kami, tiap hari kita mesti periksa diri kita. Kita benci nggak? Kita benci sama saudara kita nggak? Pasangan kita, anak kita, papa kita, ya, mantu atau mertua kita. Kalau ada benci, ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak ada jalan keluar apapun kecuali kita mengampuni, saudara. Ya, jadi mari kita tiap hari hidup dalam pengampunan. Kalau saudara nggak mau ngampuni, saudara, doa Bapak kami ini tidak ada kuasanya. Tuhan nggak jawab doa saudara. Kalau saudara terus hidup dalam kepahitan, maka persekutuan saudara dengan Bapa tidak baik. Tidak baik, saudara. Ya, itu menyebabkan saudara nggak connect dengan sumber saudara. Maka kita bikin beres, saudara. Nah, yang terakhir, persediaan yang terakhir adalah perlindungan. Kita mesti berdoa tiap hari. Tuhan, jangan biarkan aku jatuh dalam dosa seksual, tapi lepaskan aku dari, ya, dosa seksual. Tuhan, jangan biarkan aku jatuh dalam marah-marah, tapi lepaskan aku dari marah-marah. Tuhan, jangan biarkan aku jatuh dalam cinta uang, tapi lepaskan aku dari cinta uang. Tuhan, jangan biarkan aku jatuh dalam kesombongan, tapi Tuhan, lepaskan aku dari kesombongan. Nah, tiap hari kita mesti doa ini. Nah, apa jaminannya? Ya, Tuhan pasti jawab kita karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang terakhir, saudara, ya, ketika Lukas, ya, 11 membahas ini, next, Tuhan bilang begini, ya, di bagian akhir setelah dia mengajar doa Bapa kami. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, Tuhan bilang, kalau kamu mau doa Bapa kami, minta Roh Kudus. Ya, kalau saudara yang belum terima Yesus supaya Roh Kudus memetraikan saudara. Ya, saudara yang udah terima Yesus, Roh Kudus sudah ada di dalam saudara. Tapi dia mau membaptis saudara dengan Roh Kudus. Ya, membaptis saudara supaya saudara terus-menerus bisa penuh dengan Roh Kudus. Hari ini, saudara, kita mau praktek doa Bapa kami. Saudara siap? Nah, sekarang saya akan sama-sama, ya, membawa kita, saudara, di dalam doa Bapa kami dengan video ini. Nah, nanti ada waktu jeda 2 menit, 2 menit, 5 menit. Saudara pakai, ya, khususnya, ya, P1, P2, P3 ini untuk berdoa. Ya, jadi nggak usah buka mic, saudara, supaya kita nggak saling ganggu. Tapi waktu jeda itu 2 menit itu nanti, ya, kita doa, ya, doa, saudara. Kemudian ada waktu saat teduh merenungkan firman. Nah, saudara renungkan firman yang saudara tadi sudah disampaikan, ya, Markus berapa itu yang usir setan di Gadara, ya, renungin itu. Oke, siap, saudara? Nah, saya minta teman-teman memutarkan video, kita akan sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Silakan.
Sebelum kita akhiri, kita Shalom mau saudara-saudara yang sama-sama. terkasih, kita pasti semangat memasuki tahun yang baru. Nah saudara, tahun ini kita mau berfokus membangun rumah Tuhan dimulai dari saya. Saya yang membangun manusia roh saya. Nah bagaimana membangun manusia roh kita sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Dimulai dengan mempraktekkan disiplin-disiplin rohani seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam khotbah di bukit. Nah saudara, salah satu disiplin yang sangat penting yang harus kita praktekkan terlebih dahulu adalah doa Bapa kami. Nah saudara, apa itu doa Bapa kami? Itu adalah doa kerajaan. Saudara, isinya adalah tentang bagaimana kita bisa hidup dalam kerajaan Allah. Jadi kalau doa Bapa kami didoakan tiap hari, saudara, maka kita mampu hidup dalam kerajaan Allah. Ya, kita akan berbeda hidupnya, saudara. Ya, jadi saya boleh katakan begini, saudara. Doa Bapa kami adalah hidup kerajaan yang didoakan, doa kerajaan yang dihidupi. Nah, bagaimana kita mempraktekkan doa Bapa kami? Nah, pada hari Minggu kita sudah diberi pengarahan lewat ibadah hari Minggu. Nah, kita mau praktekkan sekarang, saudara. Nah, caranya sederhana. Ingat 3P, ya, saudaraku, 3P. Nah, mari kita akan mulai, saudara, mempraktekkannya. Saudara siap? Nah, mari kita fokus kepada Tuhan. Kita mau mulai, saudaraku, praktek doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab hanya Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Nah, saudara, P yang pertama adalah penyembahan dalam kerajaan Allah. Doa Bapa kami dimulai dengan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saudara, kita mempunyai Bapa yang sangat baik. Bapa yang mengasihi kita. Namun dia juga Bapa yang adil, yang kudus. Ya, karena itu saudara, ya, kita mau menguduskan namanya, ya, menguduskan namanya, hormat akan namanya, ya, kita akan puji dia, kita akan tinggikan dia, kita, saudaraku, datang dengan takut akan dia, saudara, ya.
Mari kita siapkan hati kita untuk kita saudara menyembah Dia. Puji Tuhan, setelah P yang pertama, P yang kedua adalah saudara, ya, kita mau hidup dalam pemerintahan dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, isi dari doa Bapa kami berikutnya adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini waktunya saudara. Ya, kita mau biarkan kerajaan Allah datang dalam hidup kita. Nah, apa itu kerajaan Allah? Pemerintahan Allah. Biar pemerintahan Allah datang atas hidup pribadi kita, ya, keluarga, komunitas kita, jemaat, ya, kota dan bangsa kita, ya, dimulai dengan, ya, kita mau biarkan diri kita diperintah oleh pemerintahan kerajaan Allah. Ya, mari kita datang saudara, serahkan, ya, seluruh hidup kita, mulai dari tubuh kita, ya, roh kita, kemudian saudara mental kita serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah kehendaknya yang terjadi, bukan kehendak kita.
Haleluya. Nah, saudara, setelah kita menyerahkan diri kita di bawah pemerintahan kerajaan Allah, kita juga mau mengenal kehendak-Nya. Dan bagaimana mengenal kehendak-Nya, saudara? Kita mesti baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, supaya kita tahu kehendak-Nya atas hidup kita. Nah, setiap hari kita sudah, saudaraku, diberikan renungan harian. Nah, mari saudaraku kita sama-sama lihat renungan harian kita. Nah, kita baca ayatnya, saudara. Kemudian di situ ada beberapa pertanyaan. Nah, saudara sambil berdoa, sambil saudara jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dengan saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saudara akan mendapatkan kebenaran dari firman Tuhan itu. Nah, catat kebenaran apa yang saudara dapat. Kemudian saudara bukan hanya kebenaran, saudara juga akan mendapat teguran-teguran dari Tuhan. Catat Tuhan tegur apa dalam hidup saudara. Kemudian saudara, Tuhan juga memberikan saudara perbaikan-perbaikan, koreksi-koreksi yang perlu kita lakukan. Nah, catat itu. Nah, kalau kita lakukan itu, saudara, kita mendengar firman Tuhan, kita tahu kehendak-Nya, sehingga saudaraku kita bisa hidup dalam kehendak Tuhan.
Haleluya. Setelah kita saudaraku masuk P yang kedua, ya, kita sekarang mau lanjut yang terakhir P yang ketiga, yaitu persediaan dalam kerajaan Allah. Saudara, kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, Tuhan memberikan persediaan kepada kita. Ya, Dia memberikan persediaan ya untuk makanan rohani dan makanan jasmani bagi kita. Ya, Dia juga menyediakan ya kesehatan mental supaya kita hidupnya tidak kepahitan. Ya, kita hidupnya saudaraku tidak menyimpan problem-problem emosi yang merusak hidup kita. Ya, dan Tuhan juga menyediakan perlindungan buat kita, saudara. Ya, Dia berjanji, Dia tidak akan membiarkan kita, saudaraku, jatuh dalam pencobaan, tapi sebaliknya Dia mau lepaskan kita dari segala kejahatan. Mari kita doakan 3 persediaan ini, saudara. Haleluya, saudara-saudara, kalau kita sudah berdoa, apakah Tuhan menjawab doa kita? Oh ya, Tuhan menjamin, ya, Dia menjawab doa kita, saudara. Kenapa? Karena doa Bapa kami penutupnya, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, kalau kita sudah sama-sama praktek doa ini, ya, jangan lupa, saudara, lanjutkan besok, ya, dengan saat teduh sesuai dengan yang ada, saudara. Nah, kemudian pengalaman-pengalaman kita ini, saudara, ya, kita ceritakan di dalam kompak atau keluarga atau partner doa kita, ya, kita, saudaraku, ceritakan, dan saudaraku, kita saling membangun dengan pengalaman kita ini, sehingga saudara kita juga bersama-sama ya akan mengalami Tuhan. Dan tiap hari kalau kita doakan doa kerajaan ini, saudara, kita pasti hidup maksimal di dalam kerajaannya. Nah, saudara, semakin semangat ya, terus praktekkan setiap hari doa kerajaan ini. Haleluya, shalom. Baik, saudara. Nah, itu tadi kita sudah dituntun bagaimana praktek doa Bapa kami. Nah, tiap hari praktekkan ini, saudara.
Saya yakin kalau saudara praktekkan ini, saudara lihat hidup saudara akan hidup maksimal, hidup yang berkelimpahan dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, itu yang kita dapat hari ini. Saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas.